Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah pencurahan Roh Kudus untuk hari yang kedua. Mari kita mau persiapkan hati kita untuk kita boleh lebih lagi menerima Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Sebelum kita akan masuk dalam ibadah ini, mari kita akan bersama-sama berdoa. Kita minta tuntunan dan penyertaan Allah Roh Kudus di dalam ibadah kita. Bapa di surga, mengucap syukur. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau Allah yang selalu setia dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami. Biar Allah sendiri yang bekerja, biar Roh Kudus sendiri yang mengurapi kami. Dan kami tahu Tuhan, kuasa Allah sungguh nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sebab tidak pernah terbatas kuasa Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Asal kita mau percaya, asal kita mau setia, asal kita mau tetap berharap pada Yesus, maka kekuatan Tuhan itu terjadi. Mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita semua. Sebab iman yang tertuju kepada Yesus akan membuahkan sesuatu yang luar biasa. Amin. Terima kasih Yesus. Kuramaya sikarala lama-lama. Sikarala lama-lama Yesus. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, amin. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari mani pujian ini dan katakan bersama-sama. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Yes Tuhan. Terima kasih Yesus. Semua dapat Engkau lakukan atas kehendak-Mu Tuhan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa,
Kami angkat tangan kami Tuhan, dan Engkau turun tangan menolong kami, memulihkan kami Tuhan. Yesus, bukan karena kekuatan kami, tapi karena Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi nyatakan pujian ini. Di saatku, yes, Kuramaya sekarara lama-lama ya, Kuramaya sekarara lama-lama Yesus. Amin Tuhan. Mujizat itu nyata ketika kami percaya kepadamu. Bukan kekuatan kami Tuhan, tapi Roh Kudus yang berikan kekuatan bagi kami. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Selama ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku, kuasa-Mu Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Selama ku berdoa, mujizat itu nyata. Selama ku percaya, selama ku berdoa, selama ku percaya, mujizat itu nyata. Kami belajar untuk mengenali Engkau. Kami belajar untuk mempercayai Engkau. Dan kami tidak pernah berhenti berharap kepada Engkau. Sebab Engkaulah Allah yang menjadi jalan keluar bagi setiap sisi kehidupan kami. Di tengah-tengah penderitaan yang boleh kami alami, di tengah-tengah himpitan yang begitu berat di dalam kehidupan kami tetap mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu saat ini. Mari Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bawa kami di dalam pencerahan-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana kehendak-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Bersua kembali dengan saya, dan saat ini di dalam rangka memperingati turunnya Roh Kudus, di mana kita akan mengadakan kebaktian selama 10 hari. Baiklah saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, saya berharap saudara jemaat yang saya kasihi selalu ada di dalam lindungan penyertaan Tuhan, meskipun di dalam himpitan satu penderitaan yang luar biasa. Tapi saya yakin dan percaya, tetap berharap kepada Tuhan, yakin dan percaya Tuhan mampu memberikan jalan keluar. Nah, pada kesempatan ini saya diberikan sebuah tema, iman dan perbuatan saudara. Dan saya ambil subtema, kenali, percayai, dan jangan berhenti berharap kepadanya. Kenali dan percayai siapa, dan jangan berhenti berharap untuk hal apa. Nanti saya akan jelaskan kepada saudara. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, hal pertama yang kita mau bahas saat ini adalah kenali Allahmu. Di dalam rangka kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, akan sangat sulit kalau kita tidak mengenal pribadi yang memberikan perintah. Sama aja saudara, di dalam sebuah keluarga,
ketika kita diutus atau diperintah oleh bapak kita atau ibu kita, orang tua kita, maka kemudian kita akan menjawab, sendika dawuh bapak, sendika dawuh ibu. Ya, saya siap bapak, ya saya mau ibu. Tetapi apa yang terjadi saudara? Seandainya ada orang asing yang datang kepada saudara di rumah saudara dan kemudian orang asing ini memerintah saudara, apakah juga akan mengatakan, ya saya siap, sendika dawuh. Saya yakin dan percaya saudara akan berpikir 1000 kali saudara untuk apa? Menuruti perintahnya. Kenapa kalau dengan orang tua kita, dengan bapak dan ibu kita, kemudian kita mengatakan sendika dawuh? Karena kita mengenali dia, karena kita percaya kepada dia. Sehingga akhirnya kita mau diperintah dan mau menghidupi perintah yang diberikan oleh orang tua kita. Sama saudara, seperti halnya Yeremia, ia mengenali Allahnya, ia sangat mengerti dan percaya, bahkan mengenal Allahnya. Sama seperti Yeremia 9 ayat 24. Kita mau mendengarkannya saudara. Yeremia 9 ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Allah begitu menyukai Yeremia. Dikatakan bahwa Yeremia memahami dan mengenal aku. Aku di situ adalah Allah. Dan ini menjadi kesukaan buat Allah saudara. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita mau melakukan dan menghidupi iman percaya kita, kenali Allah kita terlebih dahulu. Sama seperti halnya Yeremia setelah memberikan satu teladan yang luar biasa. Ia sangat mengenali Allahnya. Dan sama saudara seperti halnya Hosea. Hosea pasal 6 ayat yang ketiga, Hosea pun memerintahkan kepada kita supaya sungguh-sungguh mengenali Allah kita. Kita dengarkan Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ketiga saudara. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ya, puji Tuhan. Marilah kita sungguh-sungguh mengenal Allah kita. Karena apa? Ia akan muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim. Saudara, ketika kita mengenali Allah dan sungguh-sungguh mengenal Dia, maka Allah yang akan datang kepada kita. Sama seperti halnya Hosea merasakannya sendiri. Allah datang kepada dia saudara. Kenali dia, dan tanda kalau kita mengenali dia apa saudara? Ketika kita tetap setia kepada perintah Tuhan. Ini tandanya bahwa kita mengenali dia. Sama seperti yang dinasihatkan oleh 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. Kita dengarkan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ya saudara, jadi tadi sudah jelas kalau kita mau berjalan di dalam iman, menghidupi iman kita, yang pertama kita harus mengenali Allah kita. Sama seperti halnya Yeremia telah memberikan teladan, Hosea telah memberikan teladan. Bahkan tanda dari pengenalan kita ini dibuktikan dengan apa? Ketaatan kita melaksanakan perintah. Berarti apa? Pengenalan sangat identik dengan apa saudara? Keintiman kita bersama dengan Allah. Jadi tanpa meninggalkan firman Tuhan harus menjadi makanan sehari-hari. Nah, itu hal yang pertama saudara. Kita harus mengenali Allah kita. Hal yang kedua, percayai Allah kita, percayai Dia. Dan kita mau belajar dari Abraham. Kita mau dengarkan Roma 4 ayat yang ke-18 saudara. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dasar dari iman adalah kebenaran firman. Dan saudara, Abraham tetap percaya dan tetap berharap kepada janji firman yang telah diberikan dia. Meskipun secara
fisik atau secara dunia, dia tidak ada pengharapan, saudara. Tetapi dia tetap berharap juga dan percaya kepada Allahnya bahwa janji itu akan diberikan kepada dia. Hal yang kedua, seperti yang saya katakan tadi, percayai Allah kita. Bahkan saudara yang saya kasihi, pemazmur pun mengatakan hal yang sama. Percayai Allah kita. Mazmur 37 ayat yang kelima. Kita akan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Inilah saudara, jadi percayai Allah kita. Dan Mazmur mengalaminya sendiri atau Daud mengalaminya sendiri. Percayalah kepadanya, percayalah kepada Tuhan, maka Allah Tuhan akan bertindak di dalam kehidupanmu. Hal yang pertama, ketika kita menjalankan iman percaya kita, kenali Allah kita. Dan kemudian yang kedua, percayai Dia, maka Allah akan bertindak di dalam kehidupanmu. Kemudian yang terakhir saudara, hal yang ketiga, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Kita mau belajar dari Abraham, Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-19 terlebih dahulu, nanti sampai ayat yang ke-22. Ayat 19 terlebih dahulu kita dengarkan. Roma 4 ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, dunia tidak bisa menghentikan iman percaya Abraham. Meskipun secara fisik Abraham sudah tidak bisa lagi untuk mendapatkan karena usia, karena usur dan lain sebagainya, tetapi dikatakan imannya tidak menjadi lemah. Dia tidak berhenti berharap terhadap janji Tuhan yang telah ia dengar dan ia terima dari Allah. Dan hal yang kedua, mari kita lihat dari Abraham pasal yang ke-4 tadi, ayatnya yang ke-20. Kita akan dengarkan. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Malah diperkuat di dalam imannya. Ya, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Ini loh saudara. Karena kau tidak percaya, dia tidak bimbang, malah ia diperkuat di dalam imannya. Jadi pengharapan terhadap iman yang telah ia terima dan menghidupi iman itu, Abraham tidak pernah mati. Imannya, ia tetap berharap kepada Tuhan saudara, dan terus berharap. Ayat yang ke-21 saudara. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ya, dengan penuh keyakinan dia tetap berharap terus dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa. Ini yang ia percayai saudara, bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Kenali, percayai, dan terus berharap. Abraham seperti itu. Ia mengenali, bahkan kemudian mempercayai, dan kemudian terus berharap. Karena apa? Dia tahu Allah yang berkuasa itu akan memberikan dan menggenapi setiap janjinya. Ayat yang ke-22. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Apa maknanya ayat yang ke-22 ini saudara? Karena itu hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Allah menjawab setiap pergumulan Abraham pada waktu itu, menepati setiap janjinya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari. Saudaraku yang saya kasihi, tanpa iman tidak ada seorang pun berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah berarti mempercayakan apa yang sedang ia hidupi, apa yang sedang ia imani kepada Allah. Ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa
bahwa Allah akan memberikannya. Saudara, kenali Allah kita, percayai Dia, dan teruslah berharap kepadanya. Sebab ketika kita tetap berharap kepada Dia, menyerahkannya kepada Allah, yakin dan percaya Allah itu ada dan akan memberikannya kepada kita. Haleluya. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu saat ini. Di tengah-tengah penderitaan multidimensi karena pandemi COVID-19, ajar kami tetap bertahan di dalam iman dan janji-janji-Mu itu, Saudara. Sehingga akhirnya ya Allahku, melalui iman yang boleh tetap kami pegang, sama seperti teladan yang boleh kami pelajari, mereka mendapatkan apa yang Kau janjikan itu. Mengenali Engkau lebih dalam lagi, mempercayai Engkau lebih dalam lagi, dan tetap berharap kepada Engkau. Berharap, dan terus berharap. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami yakin Tuhan, Engkau-lah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Glory Tuhan. Kekuatan di hidupku, haleluya, ku dapat dalam Yesus. Haleluya. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, selalu berseru dan berharap. Amin. Haleluya. Berharap dalam Yesus. Katakan bersama, kekuatan di hidupku. Haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Glory Tuhan. Tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, Berseru dan berharap dalam Yesus. Haleluya Yesus. Berharap dalam Amin. Yesus. Ajaib Kau Tuhan, Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulih. Haleluya Yesus. keadaanku, Oh, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. selalu Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Amin. Kuasa Kenali, percayai dan terus berharap kepada Tuhan. Haleluya Yesus. keadaanku, Dan imani bahwa Allah akan memulihkan keadaan kita. Amin. seluruh hidup Haleluya. Tak akan goyah. Tak akan goyah. Amin. Tak akan goyah selamanya. Amin. Haleluya. Amin. Saudara, tengadahkan tangan saudara untuk menerima berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau yang mengandalkan dan menaruh harapan kepada Tuhan.
Sebab engkau akan seperti sebuah pohon yang ditanam di tepian aliran air, di mana engkau akan merambatkan akar-akarmu ke tepi batang air itu. Daunmu tetap hijau, kekeringan boleh datang tetapi engkau tidak pernah akan mengalaminya, dan engkau tetap menghasilkan buah. Saudaraku, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Allah akan bertindak di dalam kehidupanmu. Dan sekarang kita akan akhiri kebaktian kita ini, yang menerima berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Bersama-sama katakan amin.